Halo keluarga Jarmat, ketemu lagi sama mesin jahit. Yeay. Wah, oke. Sudah kayak iklan sampo. Hari ini saya mau unboxing. Jadi ini adalah mesin jahit Janom RE1312P. Jadi mesin jahit ini tuh udah ada lama di Jahitmart. Cuman waktu itu aku pernah mau review dia tuh lagi habis. Sekarang udah ada. Ayo kita coba unboxing. Hari ini kita mau review. Terus kita juga mau kayak tutorialin gimana caranya pakai mesin jahit Janom. Apa aja spesifikasinya. Terus harganya berapa. By the way ini aku syuting di tanggal 26 Juli ya guys. Jadi harganya itu mengikuti marketplace hari ini. Jadi kalau seandainya kalian nanti waktu nonton mungkin setelah edit itu sudah berbeda tanggal pastinya. Kalau harganya agak berbeda sedikit, mohon maaf dan maklum ya guys, karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sip, ini ada buku manualnya, ada kartu garansi dan juga ada soft cover untuk mesin. Terus ini dapat pedalnya juga. Oke, jadi kita bakal ngomongin desain dulu ya guys. Begitu keluar, dia itu desain yang motifnya glossy. Jadi kalau seandainya kalian nyari mesin jahit yang glossy, ini kalian bisa nyari yang Janom RE1312P. Desainnya ini lumayan cewek banget ya guys. Jadi kalau RE itu setahu aku, dia ada yang motifnya kayak biru hitam gitu, biru tua hitam gitu. Tapi itu yang versi lama. Terus kalau versi yang pink itu yang kayak aku bawa sekarang ini. Oke. Dia ada bunga-bunganya gitu, terus dia ada warna-warna pink, ada warna hijau. Jadi memang temanya tuh kayak spring gitulah ya, kayak gini desainnya. Terus apa aja yang akan kita dapat? Pasti kita akan dapat pedal jahitnya kayak gini. Terus untuk soft covernya, dia tuh plastik, jadi bukan soft cover yang kain. Jadi tuh kayak plastik jas hujan. Oke, kayak gini. Terus dia ada lubangnya, jadi bisa buat angkat gagang. Hidup ya. Dah. Ini untuk soft covernya. Jadi kalau seandainya kalian dapat soft cover kayak gini, ini tuh udah lumayan tahan air ya guys, karena ini kan banyak plastik, nggak kayak yang kain gitu. Terus juga di dalamnya kita akan dapat kartu garansi. Kartu garansinya itu dia bentuknya kayak gini. Dia selalu ya Janom bentuknya tuh kayak gini. Di sini ada tulisan syarat dan ketentuan, jaminan, garansi tidak berlakunya kenapa gitu-gitu ya. Next, kita akan dapat buku petunjuk. Nah, buku petunjuknya itu dia buku ukurannya besar. Janom selalu buku petunjuknya besar kayak gini ya guys. Jadi kalian gak usah khawatir kalau seandainya kalian mau beli buat orang tua kalian. Gambarnya juga gede. Sip. Next, kita akan cari toolkit bawaannya. Dia toolkit bawaannya itu kalau kalian tidak menemukan di dalam dus, kalian tidak usah khawatir dan bingung-bingung. Kalian harus cek dulu bagian ininya ya. Space untuk lacinya. Dia dapat satu plastik kayak gini. Nah, isinya apa aja? Ayo kita unboxing. Yang pertama, dia dapat kayak pendedel kayak gini. Terus dia dapat obeng. Obengnya dia kayak gini. Oke. Terus dia akan dapat jarum. Ini dapat 3 piece langsung ya. Terus di bawaan dapat 1, jadi dapatnya 4. Next kita akan dapat sepul. Nah sepulnya ini biasanya kalau kita beli mesin jahit portable kalian akan dapat 3. Terus di bawaan 1. Jadi ya kalian akan dapat 4. Ini dia dapatnya yang bening guys. Oke, kayak gini. Terus dapat sepatu lubang kancing. Tapi sepatu lubang kancingnya ini masih 4 langkah ya guys. Oke, tapi kalau dari Janom, kalau kalian perhatikan dia tuh beda gitu loh guys. Kalau sepatu lubang kancingnya dia tuh punya kayak ciri khas gitu. Kayak kadang plat itu cuma kayak besi. Kalau yang lain tuh kayak plastik warna putih. Jadi memang beda. Dan spesifikasinya Janom itu memang dari dulu mesin jahit bordir. Keunggulannya, jadi dia punya mesin jahit portable-nya pun yang buat ngejahit bukan ngebordir itu juga punya kayak bawaan spek buat bordir. Jadi kalau kalian beli mesin jahit Janom terus kalian merasa oh kenapa price-nya lebih tinggi dibandingkan brand-brand yang lain, karena memang dia fokusnya tuh dulunya di bordir.
Oke, jadi dia mencoba menyatukan mesin jahit dengan mesin bordir gitu. Oke, next. Dia akan dapat sepatu resleting. Dia sepatu resleting sebelah kayak gini. Oke. Jadi ini kayak fungsi sama kayak sepatu resleting kanan kiri, cuman bedanya tuh ini nggak kanan kiri guys, ini cuma satu arah aja. Dan juga kita akan dapat sepatu roll zoom atau sepatu kelim. Dia bentuknya juga unik ya guys. Oke. Sip. Nah, kita udah dapat nih kira-kira barang-barang yang kita dapat kalau kita beli mesin jahit ini apa aja. Sebelum kita ngoperasiinnya, kita mau bahas dulu kira-kira harganya berapa, wattnya berapa, dan keunggulannya apa aja. Yang pertama, untuk spesifikasi dasarnya. Dia punya fungsi jahitan yaitu 12 fungsi jahitan. Jadi dia memang jahitan yang standar-standar aja. Terus dapat satu fungsi buat lubang kancing yaitu 4 langkah ya, yang tadi aku bilang 4 langkah. Dia bobinnya tuh bobin bawah guys, ini bobin bawah ya. Dia ada pemasok benang otomatis di bagian sini. Terus dia ada pengatur panjang jahitan dan lebar jahitan, jadi makanya ininya ada 2. Terus dia juga sudah ada lampunya. Terus ada pemotong benang di bagian sini. Oke, jadi kalau kalian ini nggak ada pemotong benang otomatis ya guys, ini kalian mesti iniin sendiri. Tapi di sini rata-rata setahu aku mesin jahit portable sampai yang heavy duty pun, yang kelasnya menuju semi portable, motong benangnya itu juga masih manual. Oke, untuk harga, nah harganya ini untuk tanggal 26 Juli 2022. Harganya adalah 1.705.000. Ya kalau seandainya nanti kalian waktu video ini up terus harganya berubah lebih tinggi, amit-amit sih ya, semoga jatuhnya diskon ya guys. Gue juga senangnya diskon guys. Cuman kalau seandainya lebih tinggi, mohon maaf karena di tanggal ini harganya 1.705.000. Nah untuk watt sendiri dia di 85 watt. Jadi wattnya ini bukan watt yang rendah ya guys, ini watt yang standar. Malah kalau kataku ini agak lumayan lebih tinggi. Nggak seperti, karena kan ada beberapa mesin portable itu 70 ke bawah. 70 ke bawah itu udah rendah ya guys. Kalau udah 85 watt ya memang spesifikasinya mungkin di dalam berbeda gitu ya. Terus untuk beratnya sendiri ini di 6.000 gram atau 6 kilo. Dan aku pribadi kalau buat aku yang kurang bisa angkat berat-berat, ini nggak sampai berat banget sih guys, masih bisa diangkat-angkat. Itu dia untuk spesifikasinya. Oke. Untuk next kita mau nyobain gimana caranya ngoperasiinnya, terus suaranya kayak gimana. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini coba aku nyalain. Nah ini kelihatan ya, ternyata lampu bohlamnya itu warnanya kuning, bukan yang putih. Jadi kalau aku pribadi aku kurang suka lampu yang bohlamnya tuh kuning kayak gini karena mempengaruhi warna bahan gitu ya. Oke, cara ngisi spoolnya ini sama kayak biasa sebenarnya. Ini bisa dinaikin ya guys. Tuh. Ini kita keluarin kayak gini. Terus kalau ngisi, ini dia kayak gini. Kita putar kayak gini, seperti biasa ya guys. Nah ini kan kita taruh nih, kita udah gulung kayak biasa. Oke, kita taruh, terus kita geser ke arah kanan. Oke, nah kalau udah kayak gini, ini kita bisa ngisi spool secara otomatis. Kita tinggal injak aja pedalnya di bawah. Oke, ini belum full speed ya guys. Ini tuh gini belum full speed. Suaranya kayak tadi. Ini aku pelan-pelan tinggiin. Lumayan berisik ya guys, terus lumayan bergetar juga. Nah sekarang kita akan setting kumparan bawah. Kumparan bawahnya itu dia cara pasangnya sama. Cara pasangnya itu, ini kan scotch ini guys. Oke. Nah, bagian belakangnya itu kita masukin. Dan kalau seandainya jam itu kan putarnya ke arah sana ya. Ini kan kesini 9, 10, 11, 12, terus sampai jam 6 sore lagi. Ini berlawan arah. Posisi ini berlawan arah. Ini kita masukin ke sini. Terus tinggal kita geser sampai ada bunyi klik. Tuh ya, klik. Oke, kayak gitu. Sebenarnya cara pasang ininya adalah kita harus sesuaikan dengan mesin kita waktu pertama kali datang.
Jadi kalau waktu pertama kali datang dia posisi kumparannya begini, ya kita ikutin gini. Oke. Mesin klasik, mesin industri, mesin portable, cara pasang spoolnya itu posisinya beda. Ini ada celah. Nah, kita sesuaiin masuk ke celahnya. Jadi kayak puzzle. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita tutup. Kita akan pasang benang bagian atas. Kalau benang bagian atas, di sini dia ada panduannya. Ikutin aja panahnya. Ini ke sini, lalu ke sini. Jadi kita tinggal sangkutin, turun, kita putar melalui celah sini. Nah, ini ada saddle-nya tuh. Kalau aku putar dari bagian tangan sebelah sini, itu dia akan naik, turun, naik, turun. Oke. Nah, ini tinggal kita sangkut. Kalau udah, kita bakal nyobain pemasang benang otomatisnya. Ini kalau pemasang benang otomatis, ini mesti diturunin dulu, guys. Oke, kelihatan ya. Terus kita geser ke sini. Tuh. Ini kita tarik, kita cantol seperti ini, terus kita lepas pelan-pelan. Nah, otomatis benangnya akan masuk ke dalam lubang. Kalau udah kayak gini, kita akan pancing benang bagian bawah. Cara pancingnya gampang, ini tinggal putar sekali atau 2 kali sampai benang bagian bawahnya itu muncul. Nah, ini cuma sekali aja ya tadi aku. Nah, ini udah muncul. Kalau udah kayak gini, kita udah siap buat ngejahit ya guys. Kita cobain setikan-setikannya. Kita akan ganti polanya. Polanya itu aku mau pakai yang pola lurus dulu, yang A. Dengan ukuran setikan yaitu 3. Oke, panjang setikannya kayak ya, kelihatannya. Sip. Kita coba yang pola jahitannya tuh agak rumit. Nah, kita ambil pola yang kita putar kayak gini. Untuk panjang jahitannya kita ambil 2, kita kecilin. Udah. Nah, kita coba ke 4. Udah. Nih. Ini yang 2. Ini yang 4 nih. Ini dari 2 menuju 4 nih. Tuh, kelihatan ya. Jadi panjangnya itu jarak setikannya itu berbeda, jadi berubah. Jadi kalau satu pola jahitan itu sebenarnya bisa jadi lebih banyak variasi lagi. Tergantung kalian ngatur settingan panjang jahitan atau jarak jahitannya. Kita coba ke pola SS. Dari bagian atas kita putar ke arah SS. Kayak gini. Terus pola jahitannya kita ambil yang D. Ini hasilnya kayak gini. Oke, bagian belakangnya lumayan oke ya guys hasilnya. Oke deh guys, jadi gitu ya guys mengenai Janom RE1312P. Ya, jadi kayak gitu, terus pola jahitannya juga kayak gitu. Kalau aku pribadi untuk pola jahitan, walaupun dia cuma kayak 12, ternyata lumayan banyak pola jahitannya, variasinya. Jadi nggak standar-standar banget guys. Dan dia juga udah ada SS-nya. Jadi pola jahitan itu bisa diganti sekali lagi, satu putaran lagi. Jadi kalau yang sebelum SS itu pola jahitannya basic. Tapi kalau seandainya kalian udah taruh di SS, itu dia udah pola jahitan yang variatif banget. Dan aku pribadi kalau seandainya pegang Janom itu aku udah tahu, pola jahitannya pasti hasilnya rapi. Aku pribadi di antara semua brand mesin jahit, kalau untuk pola jahitan Janom itu selalu hasilnya tuh rapi dan oke banget. Oke, bentuknya bener-bener zigzagnya begitu. Kalau misalnya bentuknya macam-macam ya kayak gitu bentuknya, bener-bener rapi. Soalnya aku beberapa kali review mesin jahit yang lain, cuman kalau yang dari yang brand yang lain itu ada yang hasil pola jahitannya itu tidak stabil, ngerti ya, tidak stabil.
sekali jahit itu rapi, tiba-tiba nanti bentuknya agak mengsong-mengsong dikit gitu loh. Kalau Janum itu dia selalu jahitannya stabil dan cantik. Makanya aku bilang kalau Janum itu memang spesifikasinya untuk jahit dekoratif itu oke banget, kayak bordir. Terus kalau misalnya mau ngobras, semineci, dia karena punya settingan pola jahitan itu stabil, selalu begitu beruntung. Nah ini dia untuk Janum RE1312P. Gimana menurut kalian? Apakah Janum ini oke buat kalian? Karena aku lumayan satisfying sih sama pola jahitannya, aku lumayan suka. Oke deh, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian seandainya mau DM atau mungkin mau komen-komen silakan, atau mungkin kalian ada pertanyaan lebih lanjut silakan di DM aja, kita mencoba untuk jawab semuanya. Terus buat kalian yang mau nyari mesin jahit ini, mau beli peralatan jahit, kalian bisa cek aja marketplace-nya Jahitmart. Kita punya Tokped, kita punya Shopee, kita punya Bukalapak, kita punya Lazada, kita punya web. Dan kalau seandainya kalian kurang-kurang yakin mengenai peralatan jahitnya, kalian bisa chat aja, bisa melalui marketplace atau melalui WA. Terus kita juga udah mulai buka TikTok Shop. Jadi kalau seandainya kalian lagi scroll TikTok dan Jahitmart muncul, tolong jangan hanya ditonton. Kalau kalian mau cek juga silakan, karena di sana kita juga lagi mencoba untuk melengkapi semua produk yang ada di sana gitu ya. Jadi kalian bisa ketemu Jahitmart juga di sana. Bisa dilihat juga aktivitas-aktivitas kita di TikTok, di Jahitmart, oke, di IG gitu. Biasanya saling terhubung satu sama lain. Oke, sekian gitu aja. Ingat kalau mau beli peralatan di Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.